Yang terhormat Bapak Ade Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami dari kelompok 5 akan membahas hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer. Adapun kelompok 5 yang beranggotakan Ananda Azizia Rahma dengan NIM 205221153, Deswita Kurniawati dengan NIM 205221243, Ainin Nur Indah Lestari dengan NIM 205221265, dan Vinky Anggraini dengan NIM 205221326. Sejarah singkat perangkat keras. Berdasarkan definisinya, istilah komputer mempunyai arti yang luas dan berbeda bagi setiap orang. Istilah komputer diambil dari bahasa Latin, computer yang berarti menghitung, atau to compute atau to reckon. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika bahasa Inggris. Beliau menciptakan suatu mesin hitung yang disebut difference engine pada tahun 1822. Mesin tersebut dipakai untuk menghitung tabel-tabel matematika. Pada tahun 1833, Charles Babbage mengembangkan lagi difference engine yang dinamakan analytical engine yang dapat melaksanakan kalkulasi apa saja. Sehingga mesin ini dikenal sebagai General Purpose Digital Computer. Beliau pun dianggap sebagai bapak komputer modern karena sumbangan terhadap dunia sangat besar. Jenis-jenis sistem komputer. Jenis sistem komputer ini terbagi menjadi 3 sistem. Sistem yang pertama yaitu sistem komputer mikro. Sistem komputer mikro ini terdiri dari komputer pribadi, jaringan komputer, pekerjaan teknis, bantuan digital pribadi, alat informasi, dan lain sebagainya. Nah, sistem komputer mikro terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu kriteria komputer pribadi perusahaan, mencakup kinerja yang bagus, harga terjangkau, kesiapan sistem operasi, konektivitas, dan juga keamanan. Selanjutnya, terminal komputer. Terminal komputer memberikan akses bagi komputer. Yang selanjutnya lagi, jaringan komputer, yaitu rancangan komputer mikro untuk digunakan dengan internet dan intranet suatu perusahaan. Selanjutnya, aplikasi informasi, yaitu sebuah sistem digital pribadi atau PDA atau juga personal digital assistant. Sistem yang kedua yaitu sistem Midrake atau komputer mini untuk penelitian ilmiah, analisis teknik, pengawasan, dan pengendalian proses industri. Sistem ini merupakan server jaringan kelas atas dan server berjenis lain yang mampu menangani pengalahan dari banyak aplikasi bisnis besar. Dan sistem yang terakhir atau jenis sistem komputer yang terakhir yaitu sistem komputer mainframe. Ialah sistem yang besar, cepat, dan sistem komputer bertenaga penuh. Sebagai contoh, mainframe dapat mengelola ribuan hingga jutaan instruksi per detik. Mainframe juga memiliki kapasitas penyimpanan utama yang luas. Selanjutnya ada konsep sistem komputer. Komputer adalah sebuah sistem dari komponen-komponen perangkat keras. Fungsi-fungsinya ialah yang pertama, masukan, yaitu mengubah data jadi bentuk elektronik untuk catatan langsung atau melalui sebuah jaringan telekomunikasi ke sebuah sistem komputer. Yang kedua ada pengelolaan Central Processing Unit atau CPU, yaitu
unit entermetik logis, dan unit kendali. Sirkuit elektronik atau bisa dikenal sebagai daftar dari unit entermetik logis melakukan fungsi entermetik dan logis yang dibutuhkan untuk menjalankan instruksi perangkat lunak. Lalu yang ketiga, keluaran. Mengubah informasi elektronik yang diproduksi oleh sistem komputer menjadi bentuk yang dapat dimengerti manusia untuk mempresentasikan kepada pengguna akhir. Yang keempat, penyimpanan, yaitu menyimpan data dan instruksi perangkat lunak yang dibutuhkan selama pengelolaan. Yang kelima ada pengendali, yaitu menginterpretasikan instruksi perangkat lunak dan mengirimkan petunjuk yang mengendalikan aktivitas sistem. Perangkat lunak komputer. Yang pertama ada perangkat lunak. Perangkat lunak sendiri terdiri dari dua jenis program utama. Yang pertama ada aplikasi perangkat lunak yang mengarahkan kinerja dan penggunaan tertentu, atau aplikasi komputer untuk memenuhi kebutuhan pengolahan informasi bagi pengguna. Kemudian ada sistem perangkat lunak yang mengendalikan dan mendukung operasi sistem komputer saat melaksanakan tugas pengolahan berbagai informasi. Yang kedua, aplikasi perangkat lunak, termasuk berbagai program yang dapat dipisahkan menjadi kategori tujuan umum dan aplikasi spesifik. Program aplikasi bertujuan untuk melaksanakan tugas pengolahan informasi bisa untuk pengguna akhir. Yang ketiga yaitu sistem perangkat lunak, dibagi menjadi program manajemen sistem dan program pengembangan sistem. Program manajemen sistem mengatur perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, dan sumber data dari sistem komputer selama pelaksanaan dari tugas pengolahan informasi. Yang keempat, sistem informasi. Sistem informasi merupakan sebuah sistem yang terintegrasi dari program yang mengawasi operasi CPU, mengendalikan fungsi penyimpanan, masukan, keluaran dari sistem komputer, dan memberikan berbagai layanan pendukung. Sebuah sistem operasi melaksanakan 5 fungsi dasar, yaitu pengguna antarmuka untuk sistem dan jaringan komunikasi dengan pengguna. Kemudian manajemen sumber daya untuk mengatur sumber daya perangkat keras sistem komputer. Manajemen untuk mengatur arsip data dan program. Manajemen bertugas untuk mengatur tugas-tugas yang harus diselesaikan komputer. Kemudian yang terakhir, utilitas dan fungsi lain yang memberi layanan pendukung lain. Selanjutnya yang kelima, bahasa pemrograman, yaitu kategori utama dari sistem perangkat lunak yang mewajibkan berbagai paket pemrograman untuk membantu pemrogram mengembangkan program komputer dan program penerjemah bahasa untuk mengubah instruksi bahasa pemrograman ke kode instruksi bahasa mesin. 5 tingkat utama dari bahasa pemrograman adalah: yang pertama yaitu bahasa mesin, yang kedua bahasa perakitan, yang ketiga bahasa tingkat tinggi, yang keempat bahasa generasi keempat, dan yang kelima yaitu bahasa berorientasi objek. Perangkat lunak atau software. Komputer merupakan mesin yang memproses data menjadi suatu informasi. Komputer digunakan user untuk meningkatkan hasil kerja dan memecahkan berbagai masalah. Yang menjadi pemroses data atau pemecah masalah itu adalah software atau perangkat lunak. Bentuk terkecil dari perangkat lunak adalah operasi aritmatik dan logika.
Dari operasi dasar ini disusun program atau perangkat lunak, yaitu klasifikasi perangkat lunak. Perangkat lunak dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu sistem software. Pada sistem software ada dibagi menjadi 3, yaitu operating system atau OS. Merupakan perangkat lunak yang mengoperasikan komputer serta menyediakan antarmuka dengan perangkat lunak lain atau dengan pengguna. Contoh sistem operasi atau OS yaitu MS-DOS, MS Windows, Macintosh, Unix, Linux, NetWare, dan lain-lain. Yang kedua yaitu programming language atau bahasa pemrograman. Merupakan perangkat lunak untuk pembuatan atau pengembangan perangkat lunak lain. Yang ketiga yaitu sistem utility, yaitu merupakan program khusus yang berfungsi sebagai perangkat pemeliharaan komputer seperti antivirus, partisi hard disk, manajemen hard disk, dan lain-lain. Contoh produk dari program utilitas ini yaitu Norton Utilities, Partition Magic, MCAV, dan lain-lain. Selanjutnya ada perangkat lunak aplikasi. Yang pertama ada aplikasi Office. Perangkat lunak aplikasi perkantoran yang umum adalah pemproses kata dan pemproses tabel. Pemproses kata umum digunakan untuk menggantikan tugas pengetikan yang sering dilakukan. Selain dapat melakukan format pengetikan serta penomoran, peraturan spasi, margin atau jarak pinggir kertas, jenis huruf atau font, pemproses kata juga dapat melakukan proses pengecekan kata bahkan kalimat. Pemproses tabel biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan yang menggunakan tabulasi. Fungsi standar yang digunakan adalah penjumlahan di suatu rank dalam baris atau kolom tertentu, atau fungsi lainnya seperti pencarian nilai rata-rata, maksimal, minimal, atau divasi. Otomasi pemprosesan dapat dilakukan dengan menggunakan makron, misalnya perhitungan bulanan. Yang kedua ada aplikasi multimedia. Aplikasi multimedia saat ini sangat banyak dan beragam. Di kalangan dikatakan multimedia karena selain penggunaan media teks, aplikasi ini dapat memproses atau menampilkan dalam bentuk yang lain, yaitu gambar, suara, dan film. Aplikasi media sangat berkaitan dengan format data yang digunakan. Aplikasi multimedia umumnya dipisahkan lagi menjadi aplikasi yang digunakan untuk membuat, yang hanya digunakan untuk menampilkan saja, dan aplikasi pengaturan. Format-format digital multimedia diantaranya yaitu MIDI atau Musical Instrument Digital Interface, yaitu format suara instrumen ini diperkenalkan pada tahun 1983 oleh perusahaan musik elektrik seperti Roland, Yamaha, dan Korg. Format MIDI bersifat sangat kompak dengan ukuran yang kecil. Suara yang dihasilkan oleh MIDI dengan dukungan sound card yang memiliki penghasil suara elektrik sangatlah mirip dengan organ elektrik yang bisa memainkan berbagai alat musik. Selanjutnya ada format suara yang terkenal saat ini selain MIDI, yaitu dengan instrumen. Merekam seluruh suara termasuk suara penyanyinya. Kualitas suara MP3 akan berbanding dengan ukuran penyimpanannya. Kualitas yang banyak digunakan untuk merekam musik adalah standar, sementara kualitas terendah adalah kualitas seperti telepon. Selanjutnya ada MPEG, yaitu Moving Picture Experts Group, merupakan format yang disusun oleh ahli dan dari berbagai penjuru dunia untuk format multimedia. Selanjutnya ada AVI, Audio Video Interleave. Format AVI dibuat oleh Microsoft dan mudah dipindah-pindahkan di aplikasi buatan Microsoft lainnya seperti Word atau PowerPoint. Dan yang terakhir ada QuickTime,
Sama dengan AVI, QuickTime dapat digunakan baik di komputer berbasis Intel maupun MAC. QuickTime dapat menyaingi AVI dikarenakan tingkat kompetisinya yang lebih baik. Tingkat kompetisi menentukan besar kecilnya file yang akan menentukan pula besar kecilnya media penyebaran dan lebar jalur data yang dibutuhkan oleh transfer. Selanjutnya ada aplikasi internet. Aplikasi internet adalah protokol yang digunakan untuk berhubungan antara satu orang atau mesin dengan pihak lain yang berjauhan. Aplikasi internet akan menyangkut dua sisi, yaitu penyedia server dan sisi pengguna klien. Contoh aplikasi internet dan perangkat lunak dari pengguna yang umum digunakan adalah 1. HTTP atau Hypertext Transfer Protocol, yaitu merupakan aplikasi internet yang menampilkan baris kalimat atau gambar dengan beberapa kata yang diberi tanda garis bawah. Dan hypertext ini pengguna dapat melompat dari suatu dokumen ke dokumen lainnya. Perangkat lunak di sisi pengguna yang menjalankan HTTP ini dengan browser. Contoh browser adalah Internet Explorer dan Netscape. Yang kedua ada email, merupakan aplikasi surat menyurat di internet. Contoh perangkat lunaknya adalah Outlook Express. Selanjutnya, yang terakhir Messenger. Messenger ini digunakan untuk berkomunikasi antara satu orang atau lebih. Selain komunikasi melalui teks Messenger, juga bisa berupa suara, voice, maupun film. Contohnya yaitu Yahoo Messenger. Materi yang selanjutnya atau materi yang terakhir mengenai lisensi perangkat lunak. Nah, lisensi perangkat lunak ini terbagi menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama yaitu perangkat lunak gratis, di mana di dalamnya terdapat freeware. Freeware adalah perangkat lunak bebas, di mana perangkat ini mengacu pada kebebasan para pengguna untuk menjalankan, menggandakan, menyebarluaskan, mempelajari, mengubah, dan meningkatkan kinerja perangkat lunak. Suatu program merupakan perangkat lunak bebas jika setiap penggunanya memiliki semua dari kebebasan tersebut. Demikian itu, kita seharusnya bebas untuk menyebarluaskan salinan program dengan tanpa modifikasi perubahan secara gratis ataupun dengan memungut biaya penyebarluasan kepada siapapun dimanapun. Kebebasan untuk melakukan semua hal di atas berarti kita tidak harus meminta ataupun membayar untuk izin tersebut. Ada beberapa kategori yang dikatakan sebagai freeware, yaitu copyright atau pada autor, contohnya LGPL dan GPL. Jadi perubahan dan distribusinya bisa dilakukan tanpa ada batasan. Yang selanjutnya non-copylefted free software yang mengizinkan distribusi ulang atau modifikasi dengan menambahkan batasan baru, sehingga setiap copy software ini dalam bentuk binari ataupun termodifikasi bisa menjadi proprietary software. Contoh X Windows System. Selanjutnya non-copyrighted public domain yang terdiri dari pekerjaan kreatif dan pengetahuan lain, tulisan, hasil, seni, musik, sains, penemuan, dan lainnya yang tidak ada seorang atau suatu organisasi memiliki minat proprietary. Hasil kerja dan penemuan yang ada dalam domain umum dianggap sebagai bagian dari warisan budaya publik, dan setiap orang dapat menggunakan mereka tanpa batasan, tidak termasuk hukum yang menyangkut keamanan, ekspor, dan lain sebagainya. Copyrighted pada author, yaitu BSD lisensi, Apache lisensi.
Jenis yang lainnya yaitu semi-free software, di mana semi-software software free yang non-free namun mengizinkan untuk menggunakan, mendistribusikan, dan memodifikasinya untuk kepentingan non-profit, contohnya PGP. Perangkat lunak dengan hak cipta, yaitu open source, adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu orang atau lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerja sama dengan memanfaatkan kode sumber yang tersebar dan tersedia bebas. Pola pengembangan ini mengambil model ala bazar, sehingga pola open source ini memiliki ciri bagi komunitasnya, yaitu adanya dorongan yang bersumber dari budaya memberi, yang artinya ketika suatu komunitas menggunakan sebuah program open source dan telah menerima sebuah manfaat, kemudian akan termotivasi untuk menimbulkan sebuah pertanyaan, apa yang bisa pengguna berikan balik kepada orang banyak. Evaluasi copy atau trial atau demo atau preview adalah software yang dapat Anda gunakan tapi ada batasan waktu atau jumlah pengguna, atau ada treatware yang menonaktifkan beberapa fungsi software tersebut.